Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasinya ketika masalah hidup ini datang secara bertubi-tubi. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Namanya manusia, hidup kita pasti tidak akan lepas dari masalah. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasinya ketika masalah hidup ini datang secara bertubi-tubi. Tiap-tiap dari kita sebenarnya tidak ingin punya masalah, tidak ingin diuji, atau mendapatkan cobaan berat. Tetapi realitanya tentu saja, selama kita masih hidup di dunia, selama itu pula kita akan terus dihadapkan pada tantangan, serta macam-macam perbedaan yang memunculkan ujian. Lewat ujian inilah, kualitas seorang manusia bisa terlihat. Jadi yang membedakan sesama kita adalah bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Karena ada kalanya, masalah yang sebenarnya kecil, bila dipikirkan terlalu berat, maka akan berubah menjadi masalah besar. Itulah pentingnya kita menjaga kepala agar tetap dingin. Kita tetap perlu ingat bahwa tidak ada satupun masalah yang tidak memiliki solusi. Dan untuk menemukan solusi tersebut, kita membutuhkan pikiran yang jernih. Terutama bila masalah yang kita hadapi seakan datang bertubi-tubi. Keroyokan datangnya. Belum kelar satu persoalan, muncul lagi persoalan yang lain. Nah, ketika dikeroyok masalah seperti ini, bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama, selalu ingatlah untuk berserah diri. Karena berserah diri menjadikan pikiran serta hati Anda lebih tenang. Dan ketenangan akan membantu Anda menghadapi masalah apapun secara bijak. Kadang, kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi ini terlalu berat dan besar. Tidak mungkin kita pikul sendirian. Sebab bagaimanapun kekuatan manusia ada batasnya. Yang tidak terbatas adalah kekuatan Tuhan. Maka dari itu berserah dirilah agar lekas ditunjukkan jalan keluarnya. Tetapi perlu diingat bahwa berserah diri bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berserah diri artinya tetap berupaya sambil memasrahkan hasilnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, temukanlah dulu akar permasalahannya. Akan sulit bagi kita untuk mengatasi masalah hidup yang datang bertubi-tubi bila kita belum menemukan akar permasalahannya seperti apa. Cobalah menelisik ke belakang. Kira-kira apa yang pada awalnya menyebabkan masalah ini muncul. Jangan sampai Anda berkutat dengan satu solusi yang ternyata tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan masalah kita saat ini. Kemudian yang ketiga, jangan membesar-besarkan masalah yang ada. Ketika menghadapi suatu persoalan, usahakanlah untuk selalu mengendalikan pikiran kita, agar tidak sampai menjadi bumbu yang justru membuat masalah ini semakin memburuk. Bukan berarti kita boleh mengecilkan atau meremehkan suatu masalah, tetapi berikanlah porsi yang sewajarnya saja. Jangan dibesar-besarkan, juga jangan dikurang-kurangi. Semakin kita membesarkan suatu persoalan, maka akan semakin sulit persoalan ini untuk diatasi. Yang keempat, cobalah untuk melihat masalah ini dari sudut pandang orang lain. Cara ini akan membuka pikiran Anda bahwa masalah tersebut tidaklah sebesar yang Anda kira. Yang kelima, berpikirlah positif. Jangan sampai pikiran Anda dipenuhi hal-hal negatif yang mendatangkan prasangka dan pikiran buruk. Karena untuk menemukan sebuah solusi, yang Anda butuhkan adalah jalan terang, bukan kegelapan pikiran. Yang keenam, berdoalah dengan penuh keyakinan. Kita memang tidak tahu kapan doa kita akan terkabul. Tetapi Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Sesuatu yang selama ini kita anggap baik, bisa jadi adalah buruk di mata Tuhan. Sedangkan yang ketujuh, mari kita mengevaluasi diri sendiri. Apakah ada kesalahan kita yang menjadikan semua masalah ini terjadi? Dengan melakukan evaluasi, tidak hanya kita bisa mencegah masalah ini terulang di kemudian hari, tetapi juga menjauhkan kita agar tidak menyalahkan orang lain atas situasi yang kita hadapi. Sering kita tidak sadar bahwa kesialan yang hari ini menimpa kita kerap kali terhubung dengan kesalahan masa lalu kita. Kesalahan tersebut mendatangkan karma dan selubung energi negatif yang selanjutnya menyebabkan banyak kesialan dalam hidup. Itulah mengapa bila masalah datang bertubi-tubi, tidak ada salahnya Anda melakukan ruatan. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan atau dibebaskan
dari hawa buruk dan energi negatif yang menyebabkan kesialan dalam hidup, serta menyebabkan masalah datang bertubi-tubi tanpa henti. Ruatan sekaligus berfungsi untuk membersihkan diri dari energi negatif yang tidak tentu penyebabnya, misalnya karena bawaan lahir, pikiran buruk, perbuatan sia-sia, atau bahkan karena ulah orang yang kurang suka. Untuk melakukan ruatan sendiri, caranya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan garam pangruat. Garam pangruat ini merupakan garam bertuah yang secara khusus dimaksudkan sebagai sarana buang sial. Cara pakainya adalah dengan dicampurkan ke dalam air dan digunakan untuk mandi. Tentu saja, garam ini perlu diritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Jadi bila Anda berminat untuk melakukan ruatan dengan garam pangruat, silakan hubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk melakukan ruatan jarak jauh. Tata cara selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin. Harapannya tentu saja setelah diruat, energi negatif yang menyelubungi kita dapat dibersihkan, sehingga kehidupan berjalan lebih selaras dan tidak lagi dihantam macam-macam persoalan. Kalaupun muncul masalah, harapannya agar lekas terselesaikan dengan baik. Demikianlah kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana mengatasi masalah hidup yang datang bertubi-tubi. Semoga memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.